Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih telah menyaksikan video kami. Pada video kali ini saya dan teman saya akan membawakan sebuah materi ataupun juga berbagi tentang vena trombosis ya. Jadi vena trombosis ini kalau misalnya secara umumnya diketahui oleh masyarakat, ini ialah varises ya. Jadi ada dua macam vena trombosis, ada yang di bagian permukaan atau superficial yang bisa kita lihat ya, itu biasa dinamakan varises. Jadi dia nampak di bagian kaki kita kayak urat-urat keluar, itu namanya varises. Yang kedua ini dibagi lagi di vein trombosis. Jadi ini adanya seperti pembengkakan seperti varises yang berada di permukaan kulit, tapi dia dari luar nggak nampak. Dia bisa kita rasakan kalau kita raba ataupun juga dengan pemeriksaan medis, tetapi secara kasat mata dia tidak kita ketahui. Jadi ada dua ya, ada yang pertama di permukaan kulit varises, yang kedua ada yang di vein, jadi dia di bagian dalam. Untuk secara pemeriksaannya kita ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita bagikan, langsung saja. Untuk melihat varises ataupun juga vena trombosis yang di bagian permukaan, kita boleh memeriksa. Jadi kita boleh periksakan penderita dalam posisi terlentang ya. Jadi kita boleh membuka paha ataupun juga celana dari pemeriksa ya, sampai sebagian ini udah cukup. Jadi kita lihat mulai dari betis, ada nggak dia seperti urat-urat ataupun juga vena yang keluar gitu ya. Biasanya itu kalau misalnya bagi orang-orang yang punya varises itu udah kelihatan jelas dari luar gini. Nah jadi kita periksa, kemudian kita lihat. Nah apabila sudah kita periksa ada nampak, kita boleh menekannya, mencoba menekannya. Nah apabila pada saat kita tekan kemudian kita lepaskan, dia seperti mengisi lagi. Pada saat kita tekan dia seperti kepencet ya, kemudian waktu pas kita lepaskan dia seperti mengisi lagi. Nah jadi itu ialah salah satu indikasi bisa dikategorikan vena trombosis. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa ataupun mengetahuinya, kita boleh menginstruksikan penderita untuk mengangkat kaki ke atas. Nama pemeriksaannya Trendelenburg test. Oke, angkat kakinya ke atas. Nah pada posisi seperti ini kita boleh memeriksa, kita lihat lagi ya. Sesudah kita lihat seperti ini, kita boleh menekan lagi. Apabila vena yang tadi kelihatan ya, kita tekan kemudian bisa kembali muncul lagi mengisi, itu sudah positif. Biasanya kalau mengangkat kaki seperti ini efektif untuk memeriksa vena trombosis di bagian paha. Oke, kemudian Trendelenburg test ini bisa juga kita lakukan dalam posisi berdiri ya. Oke, yuk berdiri. Oke, berikutnya kita memeriksa Trendelenburg test dalam posisi berdiri. Jadi cara pemeriksaan vena trombosis dalam posisi berdiri ini dengan menggunakan metode Trendelenburg test, kita boleh menginstruksikan penderita untuk mengangkat satu kaki, di mana di kaki yang kita curigai sebelumnya, contohnya di kaki kanan kita curigai ada vena trombosis, ada varisesnya ya. Jadi kita boleh mengikat kakinya dengan menggunakan torniket. Torniket itu semacam pengikat. Jadi itu biasa digunakan untuk misalnya kita mau mengambil darah. Jadi kan terkadang kita mau diambil darah, jadi diikatkan di sini. Nah jadi untuk selain torniket kita juga bisa memakai contohnya kain, kita ikatkan gitu. Oke, ini sudah ada semacam torniket, kita ikat ya di bagian paha. Ini karena posisinya berdiri, ini masih ketat. Nah kemudian kita lakukan pemeriksaan posisi kaki yang sakit ataupun yang kita curigai ada vena trombosis. Ini boleh kita instruksikan untuk diangkat ke atas. Oke, angkat kaki kanannya. Jadi yang ada torniketnya ini diangkat ke atas. Ditahan selama 30 detik. Nah, apabila sudah 30 detik, tes ini menunjukkan hasil positif bahwasanya ada gangguan vena apabila torniketnya ini pelan-pelan mengendur dan juga terjatuh seperti ini. Apabila tidak mengendur atau tidak terjatuh, otomatis tes ini dikatakan negatif ataupun juga tidak adanya vena trombosis. Oke, untuk teman-teman itu ialah pemeriksaan vena trombosis ya. Jadi untuk pemeriksaan yang satunya di vein trombosis ataupun juga di vena bagian dalam yang tidak nampak secara kasat mata, kita boleh menginstruksikan kepada penderita dalam posisi terlentang ya.
Jadi kita perlahan-lahan melipat kaki seperti ini. Kemudian pada saat melipat kaki seperti ini, kita secara cepat mendorsifleksikan ataupun juga menarik kaki ke atas seperti ini. Ada nyeri, Bang? Tidak. Nah, tidak ada nyeri. Pada pasien-pasien ataupun penderita deep vein thrombosis itu biasanya akan merasakan nyeri pada bagian betis ataupun juga pada bagian calf pada saat kita lakukan gerakan seperti ini. Nah, selain gerakan seperti ini, kita boleh melakukan gerakan dalam posisi lurus, kemudian kita tarik secara tiba-tiba. Ada nyeri? Tidak. Nah, jadi tidak ada nyeri di betis ya. Apabila ada nyeri di betis pada saat gerakan lurus dan pada saat gerakan bengkok seperti ini lututnya, itu positif ada gangguan pada deep vein thrombosis. Nah, tetapi untuk catatan apabila terhadap orang-orang dengan gangguan nyeri pinggang ataupun punya riwayat serat terjepit contohnya ataupun juga gangguan pada tulang belakang, itu pada posisi kaki lurus seperti ini dapat merasakan nyeri apabila kita lakukan gerakan seperti ini. Ya, jadi untuk lebih memeriksakannya, kita boleh membandingkan juga dengan posisi gerakan seperti ini untuk lebih mengetahui keakuratan dari pemeriksaan kita. Oke, untuk teman-teman, jadi itu ialah beberapa pemeriksaan yang bisa kami bagikan kepada teman-teman terkait pemeriksaan vena thrombosis. Kenapa hanya dilakukan pada bagian kaki saja? Karena memang pada umumnya vena thrombosis itu cenderung terjadi pada bagian lower ekstremitas ataupun juga pada bagian anggota gerak bawah, sehingga kami menampilkan pada bagian anggota gerak bawah. Untuk pemeriksaan biasanya kalau dari rumah sakit ya itu biasanya bisa diperiksa dengan menggunakan ultrasonografi, kemudian juga bisa menggunakan MRI, itu bisa digunakan juga, atau juga di tes-tes lain ada yang dengan memakai cara venografi namanya ya. Jadi itu semacam memasukkan cairan kontras ke pembuluh darah. Jadi itu nanti akan nampak perbedaan antara yang ada gangguan vena dengan yang tidak. Untuk teman-teman itu ialah pemeriksaannya. Kalau untuk latihannya kami akan praktekkan. Untuk latihannya kita boleh melakukan gerakan seperti ini. Ya, jadi kita boleh melakukan gerakan dengan cara berjinjit. Oke, jadi gerakan yang boleh kita lakukan ialah salah satunya gerakan berjinjit. Yuk lakukan gerakan jinjit. Oke, turun. Ini boleh dilakukan 15-20 kali. Bagus. Terus. Nah, apabila sudah 15-20 kali, kita boleh melakukan gerakan tambahan. Contohnya seperti squat, tetapi tidak full jongkok ya, hanya 90 derajat. Boleh dicontohkan, Bang? Oke. Squat. Ya. Nah, jadi hanya 90 derajat. Kalau tampak dari samping begini. Nah. Oke, turun dikit lagi. Ya, naik. Nah, ini boleh dilakukan 10-15 kali. Iya, naik lagi. Untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, apabila tidak mampu 90 derajat paralel seperti ini, ya tidak sampai seperti ini tidak apa-apa, agak naik sedikit juga nggak apa-apa. Nah, jadi dia tidak sampai bawah ya, hanya sampai sini aja nggak apa-apa, kemudian naik. Naik. Oke, itu ialah beberapa latihannya. Dan untuk penutupnya, kita boleh melakukan peregangan secara perlahan-lahan pada bagian otot-otot yang kita latih tadi. Contohnya kita udah latihan paha, jadi kita lakukan peregangan pada otot quadriceps atau otot paha depan kita. Caranya melipat seperti ini, kemudian dibantu tarik. Ya, ini boleh ditahan 10-15 detik, diulangi 2-3 kali. Kemudian berikutnya untuk peregangan otot betis ataupun juga otot ya di bagian tungkai belakang kita ini, di bagian bawah, itu caranya kita boleh seperti ini melakukannya. Jadi gerakan seperti ini boleh kita lakukan. Posisi betis yang akan kita regangkan itu kita luruskan ya. Kita buat ke belakang seperti ini. Ini kita luruskan. Kemudian yang bagian depan kita tekuk seperti ini. Semakin maju badan kita ke depan, maka betis kita akan semakin teregang. Ini boleh dilakukan 10-15 detik ya, ditahan dengan pengulangan 2-3 kali. Kemudian boleh diganti dengan kaki satunya. Dengan catatan ini harus lurus. Oke.
Oke, untuk teman-teman itu ialah mulai dari pemeriksaan, kemudian ada juga latihan. Untuk edukasinya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk masalah vena trombosis ini, pertama yang harus dilakukan itu seperti latihan-latihan yang kami buat tadi, perbanyak stretching, latihan peregangan, latihan jinjit atau jinjit, dan latihan seperti yang tadi squat, setengah jongkok gitu. Tujuannya sama untuk peregangan dan penguatan. Nah, untuk pasien yang mengalami kasus ini, contohnya mereka baru sadar ada masalah di vena gitu kan, setelah diraba-raba atau dilihat ada terjadi tonjolan gitu, kayak venanya itu keluar gitu, seperti timbul di permukaan otot. Nah, saran kami coba konsultasi ke dokter, dan nanti dokter yang mengarahkan dan memberi tindakan yang lebih intensif gitu. Karena kan kalau orang awam ini bisa asal-asal, nanti pasti larinya ke tukang kusut bang gitu. Biasanya ya. Nah, nanti dikira bengkak biasa ini gitu. Padahal boleh ya? Nggak boleh, karena makin terjadi pelebaran pembuluh darah, bisa jadi pecah ataupun biram gitu. Nah, itu banyak hal-hal yang sepele tapi sangat fatal akibatnya kalau tidak ditangani secara benar gitu ya, ditangani medis gitu. Nah, untuk tambahannya itu seperti berenang juga bisa, tujuannya untuk peregangan dan pelenturan anggota gerak tubuh kita ini gitu. Nah, itu saja sih yang diberikan untuk masalah vena trombosis ini bang gitu. Oke, terima kasih untuk saran dan edukasinya. Jadi untuk teman-teman sekalian, tadi di awal video kita udah ngasih pemeriksaan, kemudian ada latihan, dan terakhir nih ada dikasih edukasi juga tambahan. Untuk teman-teman, apabila di antara teman-teman atau keluarga teman-teman ada yang menderita penyakit atau keluhan seperti ini, silakan bagikan video ini agar teman-teman ataupun keluarga yang lain yang belum dapat info seperti ini menjadi tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk kedepannya nanti. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam fisioterapi.